Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini ya Bapak-bapak. Melanjutkan kembali agenda rutinan kita, yaitu mempelajari Al-Quran. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Dan insya Allah pada malam hari ini ya Bapak-bapak, kita akan melanjutkan bacaan kita. Kemarin sudah masuk ke surat Al-Qalam. Ya, kita sudah masuk ke surat Al-Qalam, tapi sebelum kita melanjutkan bacaan kita masing-masing ya Bapak, atau nanti ada yang setoran ya. Kebanyakan malah setoran semua ya, insya Allah. Ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi ya, jadi sebelum kita melanjutkan bacaan kita ya, Bapak akan menginformasikan sedikit bahwa karena kita sudah selesai kemarin ya, pekan kemarin dari makharijul huruf ya, tempat keluarnya huruf dari khayshum atau tempatnya hidung. Pekan besok Anda akan siapkan materinya terlebih dahulu untuk mempermudah juga mempelajari sifat-sifat huruf ya, mempelajari sifat-sifat huruf. Dan sifat huruf ini kalau dibilang susah, lebih susah ke pendalamannya ya Bapak. Kalau makhraj kan tempat keluarnya, sedangkan sifat sesuatu yang melekat pada huruf tersebut. Nah, oleh karena itu nanti mungkin Anda akan bikinkan terlebih dahulu untuk materinya. Kemudian kita akan bahas secara mendalam ya Bapak. Sifat-sifat itu di pekan besok. Kemudian untuk sifat ini ya Bapak, nanti kita akan kulik dari sifat-sifat yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Sebelumnya kita sudah pernah pelajari ya, tapi ini dalam rangka murojaah dan dalam rangka penekanan juga, agar bahwa pembacaannya semakin bisa dipraktekkan dan juga semakin bagus membaca dengan sifat-sifatnya. Agar tidak keliru juga ya, Bapak nanti ketika membaca suatu huruf, maka sifat-sifatnya harus dipraktikkan juga ya, sifat-sifatnya. Nah, biasanya orang-orang itu kelewat ya Bapak untuk bab sifat ini. Jadi makhrajnya tahu, tempat keluarnya tahu, tapi sifatnya nggak tahu karena materinya cukup banyak ya, untuk sifat dari yang memiliki lawan, tidak memiliki lawan, sifat yang melekat dan sifat yang tidak melekat. Nah, ini harus dipelajari secara mendalam. Kemudian Bapak, sebelum kita membaca atau nanti Bapak menyetorkan, Anda akan sedikit menasihati ya Bapak terkait hafalan Al-Quran ini. Untuk hafalan Al-Quran, Bapak usahakan menggunakan ya, bagi yang pertama kali menghafal, gunakan Quran satu mushaf aja ya Bapak. Gunakan satu mushaf. Maksudnya bagaimana? Jadi jangan berubah-ubah ya mushafnya Bapak. Kalau misalnya Bapak menggunakan mushaf yang sekarang sedang dipakai buat menghafal, ya, maka pakai itu terus. Buat murojaah, diulang-ulangnya, buat menghafal nanti, pakai itu juga. Karena kalau misalnya nanti Bapak berubah-ubah mushafnya, misalnya di hari Senin pakai mushaf yang besar, hari Selasa pakai mushaf kecil, atau hari berikutnya pakai HP yang ngehafalnya, itu nanti berakibat atau berimbas ke hafalannya ya. Jadi yang kita hafalin itu mushafnya berubah-ubah dan bisa jadi hafalan kita jadi malah berantakan. Kenapa? Karena kita ngingat-ingatnya jadi susah ya Bapak. Yang satu pakai bentukannya Quran di dalam HP. Yang satunya pakai Quran dalam bentuk fisik. Udah gitu posisi-posisi halamannya kadang-kadang nanti malah jadi keliru ya Bapak. Nah, jadi usahakan gunakan mushaf, satu mushaf aja. Dan bagi yang baru menghafal, Anda nasihati juga gunakan mushaf yang besar untuk meminimalisir kekeliruan ketika membaca. Ya, kalau misalnya pakai mushaf yang kecil seperti ini, misalnya Quran saku ya, Bapak, ini rentan untuk keliru. Karena kalau misalnya nanti harokatnya salah sedikit ya, itu nanti udah terlanjur menghafal, susah merubahnya.
Nah, kalau misalnya mushaf besar itu meminimalisir salah yang pertama itu, kemudian hafalannya menjadi semakin lebih mudah ya Bapak, dibandingkan mushaf saku seperti ini. Terutama kalau misalnya matanya sudah pakai kacamata ya Bapak, minus ataupun plus ya. Nah, jadi jangan sampai pakai Quran ini ya Bapak, Quran. Kapan Quran saku ini boleh digunakan ya? Quran saku ini digunakan kalau misalnya Bapak sudah menghafal ya, sudah selesai menghafal misalnya juz 30, pengen murojaah yang nggak mungkin pengen diulang-ulang, nggak mungkin pakai mushaf yang besar ya, dibawa kemana-mana agak sulit ya, pakai mushaf saku. Kalau pakai mushaf HP Ana lebih prefer ya Bapak untuk jangan dipakai, kecuali buat baca aja ya, baca tilawah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya buat ngehafal murojaah ini merepotkan ya Bapak, karena mushaf di handphone itu posisi halamannya ya satu persatu munculnya. Ada juga yang mungkin per ayat munculnya. Nah, ini jadi membuat hafalan ini malah jadi berantakan. Yang kita aslinya benar-benar hafal ya, Bapak, kalau misalnya kita nggak hafal pakai Quran, kita hafal. Misalnya An-Naba halaman pertama itu di posisi kiri atau posisi kanan? Kiri ya, Bapak, di posisi kiri. Nah, awal juznya, juz 30 di posisi kiri. Kalau misalnya kita pakai Quran HP ya, Bapak, yang dia satu halaman, dia jadi kita nggak tahu ini posisinya di mana ya, di kanan atau di kiri. Nah, ini jadi merusak ataupun mengganggu hafalan kita, Bapak. Nah, oleh karena itu ya, usahakan kalau menghafal atau memurojaah, mengulang-ulang hafalan, jangan pakai HP. Ya, karena nanti hafalannya menjadi berantakan. Posisi halamannya, letak ayatnya, itu jadi berantakan. Gunakan mushaf yang besar ataupun mushaf kecil kalau buat murojaah. Begitu. Ya, itu Quran yang sudah Bapak pakai, Masya Allah bagus ya, Quran yang besar-besar seperti itu. Iya. Ya Bapak, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali ya bacaan kita di surat Al-Qalam. Dan nanti yang untuk setoran ya, silakan setoran. Kemarin kita sudah baca sampai ayat 7, ayat berapa? 5 ya? Ayat 5. Ayat 5 ya. Fasatu basiru ya basirun ya. Ayat 5 ya. Sekarang kita masuk ke ayat 6. Ayat 6. Ya, udah dapat semua Bapak? Sudah. Sudah mulai ya Bapak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bi ayyikumul maftun. Bapak, dilihat di ayat 6 ini, coba diperhatikan apakah di mushafnya sama, iya-nya ada 2 di situ. Ya, iya-nya ada 2 ya. Nah, jadi Bapak di sini bacaannya, kenapa ya yang pertama tidak ada harokatnya? Karena di situ dia masuk ke huruf ya berikutnya ya. Bi-ai-i. Nah, iya-nya ini ada 2, yang satunya nggak dianggap ya Bapak. Jadi jangan sampai keliru ketika membacanya ditahan. Kalau bacanya ditahan itu keliru, ataupun dipanjangin keliru juga ya Bapak. Jangan sampai salah melihat bahwa tasydidnya ini ada di ya kedua, bukan ya pertama. Kalau dia ada di ya pertama, bacaannya menjadi bi ayyikumul maftun, tapi ini di ya kedua ya Bapak, langsung masuk ke ya kedua tanpa ditahan. Ya, tasydid bukan ditahan, ya tasydid bukan ditahan, tapi cuma ditekan doang ya Bapak. Bi ayyi ya, jangan bi ayyikumul. Nah, itu keliru seperti itu. Baik, kita lanjut ya Bapak. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Baik, Masya Allah. Nah, Bapak-Bapak, tadi bacanya sudah bagus ya. Jadi kalau sudah bagus, Ana akan mengingatkan lagi, yaitu bacaan lanjutan. Ya, bacaan lanjutannya ketika di sini
ikhfa ya Bapak, bima setelahnya huruf apa? Dhad. Nah, oleh karena itu ditafkhim ya Bapak ikhfa-nya kalau bisa ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa ditipisin aja. Bagaimana cara mentafkhimkannya? Suaranya dikumpulkan di tengah-tengah ya. Dibuat cekungan bimau jangan bima. Kenapa? Untuk siap-siap masuk ke huruf dhad ya, bimau bo. Nah, jadi dilatih aja ya Bapak agar bacanya semakin bagus ya, atau bisa mempraktikkan ikhfa tafkhim ini. Nanti kita dengarkan ya kalau ada yang bisa mempraktikannya ketika baca sendiri-sendiri. Tapi yang baca cuma Pak Wadin doang ya sama Pak ini. Kita baca sekali lagi ya Bapak. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Ayo coba baca Pak Budi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi. Nah, sudah bagus ya, masuk ke ikhfa-nya seperti itu. Jadi bukan ikhfa tipis, bukan bimado. Nah, tapi bimau do ya, tebel. Oh gitu ya, ditebelin. Kita lanjut. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nah, diperhatikan ya bahwa apa di sini a-nya diperjelas wa huwa a'la. Jangan dari awalnya udah ain semua ya, Bapak wa huwa ya. Tapi a-nya biasa aja. Wa huwa a'lamu begitu ya. Coba kita coba lagi. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Masya Allah. Fala tuti'il mukazzibin. Fala tuti'il mukazzibin. Pak Hamid coba baca. Fala tuti'il mukazzibin. Bagus, Masya Allah. Coba Pak Kafid baca. Fala tuti'il mukazzibin. Nah, jadi ya di sini fala, habis itu berikutnya huruf apa? Ta, tu. Kemudian berikutnya huruf apa? Oh, nah jadi di sini harus siap-siap ya Bapak. Fala tu ya ada hamasnya. Fala tu. Habis itu to-nya jangan jadi kayak tak ya. Tuti. Tetapi berikutnya to. Tu ti ya. Ti. Nah, kita coba lagi ya Bapak. Hati-hati jangan ti-nya ini menjadi ti ya, menjadi ta. Fala tuti'il mukazzibin. Fala tuti'il mukazzibin. Bagus, Masya Allah. Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Bagus. Kita lihat lagi di sini ya, Bapak, di ayat berikutnya ada to lagi ya. Jadi hati-hati jangan membacanya menjadi ta. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Coba sekali lagi. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Ya, jadi di sini ya, Bapak hati-hati to-nya menjadi ta, kemudian di awalnya adalah huruf waw ya. Jadi jangan sampai keliru. Kita lanjut.
hammazim masya'in binamim. Nah, diperhatikan bahwa apa di sini mimnya ya, mimnya ditahan. Sama ya kadarnya, habis itu di sini zai ketemu zi ketemu mim. Sama. Jadi diingat-ingat kalau awalannya ditahannya segimana, berikutnya ditahannya segitu juga, jangan diubah. Misalnya hammazim. Nah, seperti itu. Jangan hammazim masya, ini lebih cepat atau lebih lama. Hammazim masya. Oh, yang keduanya panjang banget. Ya, jadi harus sama, setara dua-duanya ya. Kita coba lagi. Sama juga ya, Bapak di sini imnya masya im harus satu ini semua ya, seragam Bapak. Kita coba lagi. Hammazim masya'im binamim. Tapi Bapak di sini sya-nya berapa harokat? 4 atau 5, 4 atau 5 ya. Jangan lebih panjang dari itu. Jangan hammazim masya'im, panjang banget ya, kepanjangan. Jadi jangan sampai terlalu panjang, tetapi sekadarnya aja. Yaitu 4 harokat. Kita lanjut. Ditahan lagi ya Bapak. Berikutnya di sini yang ditahan dilihat kembali ya, man ditahan, jangan sampai enggak ditahan bacaannya. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Manna'il lil khairi mu'tadin athim. Utullim ba'da dzalika zanim. Baik Bapak di sini ain ya, u ya. Jangan menjadi hamzah, jangan utullim tapi utullim. Ya tadi masih ada yang membacanya dengan hamzah yaitu u. Jadi ya Bapak. Utullim ba'da dzalika zanim. Ya di sini ya tadi ada bacaan mimnya. Utullim lim ya, ada mim kecil di bawahnya. Tandanya apa itu namanya? Iklab ya Bapak. Hati-hati ya, jangan sampai kelewat. Kita lanjut. Kana dza malin wa banin. Bagus ya, panjangnya udah sesuai semua, alhamdulillah di situ. Kita lanjut. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ya, Bapak di situ akhir halamannya sampai ayat 15 atau ayat 16? 15. 16. Ya, jadi kalau Quran yang Madinah di situ biasanya akhir halamannya ayat 15. Akhir halamannya ayat 16. Kalau Quran yang itu ya non Madinah itu biasanya 15 ya. Sampai qala asatirul awwalin. Tapi enggak apa, kita lanjut ya Bapak, karena di sini mayoritas memakai mushaf Madinah. Jadi kita lanjut ke sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu alal khurtum. Sanasimuhu alal khurtum. Baik. Nah, jadi Bapak ya tadi sudah bagus, tinggal diperhatikan kembali tadi bacaan yang ditahan ya. Bacaan yang ditahan itu
harus ditahan, jangan sampai dilewat. Karena kalau dilewat, bacaannya menjadi lahan khofi, lahan yang ringan. Nah, lahan ringan ini berpengaruh dengan cara pembawaannya ya, Bapak. Membacanya jadi kurang sesuai. Walaupun tidak berubah arti, tetapi bacaannya kurang tepat ya, kurang tepat dan eh, kalau nggak sesuai itu seperti itu jadi kurang enak ya Bapak bacaannya. Jadi anak ingatkan kembali untuk menahan bacaan yang seharusnya ditahan. Jangan sampai bacaannya dilewat begitu aja ya, terutama hati-hati sama mim sama nun tasydid. Mim nun tasydid bukan cuma ditekan doang ya Bapak, tetapi dia ditahan. Begitu juga bacaan-bacaan yang ang-ang ya. Ang-ang juga seperti itu. Baik, kita mulai ya Bapak sesi individualnya. Kita mulai dari Pak Watin, dimulai dari ayat 6 ya. Tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين Ulang, wahwa. وهو أعلم Munya pendek langsung pindah. وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين Tunya pendek. Ulang. فلا تطع المكذبين ودوا أن تدهنوا فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين. Coba Pak Watin ya dikurangi ketika membaca hal ya, kalau ditasydid seperti itu jadi bacaannya tipis saja, wala tuti' kulla hal, jangan hallo ya, jadi menebal suaranya. Coba dicoba lagi. ولا تطع كل حلاف مهين Nah, bagus. هماز مشاء Shinnya ada tasydidnya. هماز مشاء بنميم Bagus. مناع Jangan ditahan, langsung. مناع Bukan nunnya ditahan, tapi aili. Nah, jangan ditahan. Aili. للخير مبتدئا فيه Tanwinnya gimana cara bacanya? مناع للخير معتد أثيم Bagus. مضل بعد ذلك يميز Za. Ya. مضل بعد ذلك Harokatnya perhatikan. مضل Nggak ada B-nya di situ. مضل بعد ذلك يميز Bagus. أن كان ذا مال وبنين Jangan dipanjangin. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آيات A-nya 2 harokat. إذا تتلى عليه آياته Ayat. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Baik. Nah, jadi ya tadi bacaannya yang harus diperhatikan lagi oleh Pak Watin yang pertama, ya kalau misalnya yang ditahan itu cuma nun dan mim bertasydid, ya. Yang bertasydid cuma nun dan mim. Selain itu jangan ditahan, cuma ditekan doang. Contohnya, ya, misalnya tadi ketika membaca
Utullim, ya, utullim. Jadi lamnya jangan lama-lama ditahannya. Utullim, ya, utul. Atau tadi ya di ayat 12. Manna'il lil, ya. Ain, ketemu la. Ketemu la, ya, cuma masuk doang. Idgham bila gunnah. Jadi dia masuk tanpa ditahan. Illi, jangan manna'illi. Nah, kalau ditahan seperti itu bacaannya menjadi kurang sesuai, ya, belum tepat. Kemudian hati-hati sama panjang pendeknya. Habis itu huruf lam, ya. Huruf lam hati-hati juga, terutama yang lam berharokat fathah a, la, jangan dia akhirannya itu menebal. Contohnya fala, ya. Tapi biasa aja, lurus dia. Falatuti wa huwa a'lamu. Jangan a'lamu, ya. Dia menjadi tebal. Atau wala tuti' kulla, la-nya biasa, jangan kullahalla. Ya, itu menebal. Tapi tipis saja, ya. Kullahalla. Begitu. Baik, barakallahu fiik. Kita lanjut ke berikutnya. Setoran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu as-saqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدر إنه لقول فصل وما هو بالحق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Baik, Masya Allah. Bagus, ya. Mungkin sedikit koreksi ataupun ini agak lanjut, ya. Jadi ketika membaca innahu laqawlun masuk ke lam. Fasl, ya. Wa ma huwa bil haz, masuk ke lam. Wa ma huwa bil hazl, ya, di raw. Jadi jangan sampai wa ma huwa bil haz, ya, nggak kedengeran lamnya, terlalu jauh, ya. Tapi wa ma huwa bil hazl, ya, masukkan sedikit di huruf lamnya, ya, miring dia. Innahu laqawlun fasl, ya, jangan fasl. Nah, itu kurang kedengeran, ya, lamnya. Tetapi dia diraumkan sama kayak misalnya membaca surat Al-Qadar, ya, atau Al-Fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, ya, masuk ke ra. Wal fajr, ya, masuk ke ra. Jadi jangan sampai bacaannya terlalu fokus di huruf yang sebelum terakhir, ya. Jadi bacaan yang huruf terakhirnya nggak kedengeran, nggak masuk, gitu. Insyaallah sudah bagus. Kita lanjut ke berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك Panjangin. Fi ayyi suratin ma syaa
كذب كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن أبرار لفي نعيم ulang Inna abrar ada alif lamnya innal Innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma أدراك ما يوم الدين لا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Masya Allah. Nah, Pak Afid itu tadi sudah bagus untuk setorannya, alhamdulillah. Cuma tadi ya ada sedikit yang harus dikoreksi. Yang pertama, V-nya panjang ya, karena setelahnya adalah huruf hamzah. Ya, ada alisnya di situ atau benderanya, jadi dipanjangin betul-betul panjang. Fi ayyi suratim, ya. Terus yang kedua, yang berikutnya adalah alif lam jangan kelewat ya. Innal ya. Tadi langsung pindah ke hamzahnya. Inna abrara lafi na'im. Alif lamnya ketinggalan. Sisanya sudah cukup bagus, Masya Allah ya. Dipertahankan, yang keliru tadi dimurajah lagi, diulang-ulang ya, agar tidak keliru lagi. Berikutnya ke Budi, tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu as-saqib in kullu nafsin lamma 'alayha hasib hal yanzurul insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib. Ulang, yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib. ya, soalnya ditebelin lagi ya, jangan sampai kayak huruf sin. Bainis sul, nah su yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib. Innahu ala wajhihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dhatir rajm wal ardi dhatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahil kafirina amhil wa ya, Masya Allah. Nah, bagus ya, alhamdulillah. Nah, paling tadi aja ya, untuk soknya ditebelin lagi ya. Yakhruju min bainis su ya. Sunya jangan sampai kayak huruf sin ya, karena di situ pakai huruf so ya. Yakhruju min bainis su, bukan bainis su, bainas su ya. Hati-hati. Itu aja ya koreksiannya, sisanya sudah lancar, Masya Allah. Kalau misalnya ingin dilatih lagi, ini ya, ketika ikhfa ketemu huruf qaf ya, ikhfa ketemu huruf qaf sama ya. Ketika membaca tadi yang mana? Ikhfa ketemu qaf. In wa ma huwa lam yakiduna kaida
Famalahu ya. Jadi nun mati di sini ketemu qaf sama ya. Kasusnya tadi kayak yang pertama kali kita baca ya. Famalahu bukan famalahu miku ya, agak susah. Jadi ada namanya tahayyuk, persiapan ketika ikhfa itu famalahu ya ditebalkan. Enggak langsung. Kalau langsung ya miku. Nah, jadi kalau misalnya kita tipiskan famalahu nah, kita tahu setelahnya huruf qaf. Qaf itu tebal ya. Termasuk dari huruf isti'la. Nah, ini persiapannya sebelum masuk qaf jadi agak sulit. Sedangkan kalau ditebalkan milku ya, jadi lebih ringan. Begitu. Baik, kita lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Baik, Masya Allah. Nah, jadi sudah bagus ya untuk kelancarannya, alhamdulillah bagus, mumtaz. Nah, tapi ya mungkin sedikit diperdalam lagi ketika kefasihannya ketika tadi membaca huruf jim ya, innahu ya'lamul jah ya. Tadi di situnya ya bacaannya terlalu ke depan tempat makhrajnya, jadi ada c-nya. Innahu ya'lamul jahra wa ma. Tapi ketika membaca wa yatajan, nah itu bagus ya, sesuai. Dicoba lagi Pak Amir. Innahu ya'lamul lidahnya dimundurin lagi, maksudnya makhrajnya jangan terlalu depan ya, jangan di sini, ke atasnya jangan terlalu depan tapi agak belakang lagi, di tengah. Coba lagi. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nah, itu ya. Jadi kalau terlalu depan makhrajnya jadi c. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Tapi ditengahin ya. Tengah maksudnya dimundurin lagi sedikit ya. Jangan terlalu ujung. Begitu. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma'idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la wujuh yawma'idin na'imah
بسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت وذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Masya Allah. Nah, bacaannya sudah kelancarannya bagus ya. Alhamdulillah, nggak ada yang keliru. Mungkin sedikit aja untuk kefasihan hurufnya ketika membaca so ya di awal. Taslana, tas ya. Jangan kayak huruf sin ya. Taslana ronha ya. Nah, kalau yang berikutnya tusko betul ya, pakai huruf sin, bukan pakai huruf so. Nah, tadi benar bacaannya tusko ya. Tapi soknya, jadi jangan sampai keliru ya antara huruf sin dengan soknya. Tasla naron hamiyah ya. Tasla itu kalau artinya ya, tasla itu ya. Kalau tasla salah ya, salah itu bahagia ya, bahagia. Oh, itu Tesla. Iya. Kalau tasla itu berhaknya ya, berhaknya untuk di api neraka. Kalau tasliyah itu dari menyenangkan ya. Jadi hati-hati keliru. Tasla sama tasla ditebelin. Ya, begitu aja paling. Sisanya kelancarannya bagus, masya Allah. Kita lanjut ke berikutnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى أو يذكر Wama أو من ulang abasa wa tawalla. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى Enggak, bukan. Ya. أما من استغنى وأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى Kanya dipendekin lagi. Wama alaika وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وأنت didengung fa'a أنت أنت لها كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره dipanjangin lagi. Kutilal قتل الإنسان ما أكفره maknya dipanjangin. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ثم إذا شاء أنشره Kalla كلا لما يقض ما أمره panjangin lagi. كلا لما يقض ما أمره Nah, ya kodimanya ya yang dipanjangin. Ya kodima كلا لما يقض ما أمره فلينظر
الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Baik, Masya Allah. Nah, tadi untuk bacaannya ya sudah cukup bagus dari segi kefasihannya ya. Tapi harus diperhatikan kembali untuk kelancaran ya tadi ya. Kelancarannya masih harus dilancarin lagi sedikit lagi. Diulang-ulang ya, diulang-ulang satu ayat ya, ataupun ya dibagi segmennya, misalnya mau dari awal sampai mana nih, setengah misalnya contohnya. 1 sampai setengah dikuatin dulu. Habis itu setengah berikutnya sampai akhir dikuatin, habis itu baru digabungin lagi. Nah, terus tadi diperhatikan juga yang bacaannya betul-betul panjang ya, yang ada alisnya, bacaan mat jaiz, mat wajib itu dipanjangin. Jangan sampai kelewat ya panjangnya. Ya itu aja paling ya untuk tajwidnya dan kelancaran. Untuk kefasihannya cukup bagus insyaallah. Baik, kita lanjut ke berikutnya, Rizky. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Ulang, wahwa. وهو أعلم بالمهتدين. Ya, A-nya dijelasin ya. Wahwa a. وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل Jangan ditahan. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم وكل بعد ذلك زنيم من كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. Masya Allah. Nah, bagus ya untuk bacaannya, kelancarannya alhamdulillah bagus. Nah, tadi yang perlu diperhatikan ya ketika membaca huruf hamzah ya, huruf hamzah dia benar-benar berdiri, bacaannya ya terputus, dijaharkan. Jadi ketika membaca contohnya tadi ya, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, jadi ketika membaca hamzahnya itu jangan sampai namanya ikhtilas ya. Jadi harokatnya dicuri. Wa huwa a'lamu ya, yang penting ada kedengaran aja. Tapi hamzahnya benar-benar ditahqiq namanya, diperjelas. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jangan wa huwa a'lamu. Nah, ini ada kayak dia cepat bacaannya jadi kurang jelas. Wa huwa a'lamu pokoknya yang penting masuk. Nah, itu jangan, tapi benar-benar berdiri ya. Wa huwa a'lamu. Nah, itu yang pertama. Kemudian selain mim dan nun yang bertasydid nggak boleh ditahan ya. Tadi contohnya ingin nahan dibaca bacaan kullahalla ya, agak lama sedikit, wala tuti' kullahal kul. Nah, tadi agak lama di situ. Jadi langsung pindah aja ya, tapi ditekan wala tuti' kullahal. Nah, langsung pindah. Tapi bedanya ditekan doang. Kemudian dikonsistenkan bacaan yang ditahan. Ya, panjangnya segimana, ditahannya
rata semuanya diseragamin. Hamazim masya'im. Nah, seragam semuanya. Jangan sampai nggak seragam. Kalau nggak seragam, jadi bacaannya kurang sesuai ya, kurang tepat. Jadi jangan hamazim masya, tapi ditahan ya, ditahannya seragam. Hamazim masya, begitu. Baik, ya sisanya sudah bagus, insya Allah. Tinggal diperhatikan kembali tadi ya. Untuk bacaannya jangan sampai ikhtilas. Kemudian selain mim dan nun yang bertasydid jangan ditahan. Kemudian ya bacaan yang ditahan seragam ya, ditahannya seragam semua. Baik, ya berarti kita sudah selesai Bapak. Alhamdulillah semuanya sudah baca di malam hari ini. Bapak ada yang ditanyakan untuk materi yang sudah kita bahas tadi ya. Yang ianya double tadi. Ya. Gunanya buat apa itu? Gunanya untuk apa ya? Ya, jadi itu ya untuk ya double ya. Jadi bi ayyikumul maftun. Ya ini adalah penulisan ya, penulisan ataupun rosem. Penulisan Quran aslinya. Jadi aslinya Bapak penulisannya itu ya dia terpisah sebetulnya. Ini ya. Jadi dia penulisannya aslinya adalah bi seperti ini, kemudian hamzah, bi a, kemudian seperti ini ya. Bi ayyi. Nah, tapi karena penulisan rosaf mushaf jadinya bi ayyikumul ya. Nah, ini penulisan ya, ada beberapa penulisan yang seperti ini ya, Bapak. Tujuannya apa? Ya, kita perlu ketahui di rosem Quran yang kita pakai atau namanya adalah rosem Utsmani ya, setelah pengumpulan mushaf pada zaman dahulu di zaman Utsman bin Affan. Ini mungkin di tempat kita ataupun di bacaan kita yaitu bacaan hafaz itu nggak kepakai ya di sini bi ayyikumul maftun. Jadi dia cuma ditekan doang. Tapi kalau mungkin di riwayat lain mungkin beda ya bacaannya. Mungkin ada yang ditahan ataupun ada yang dipanjangin bi ayyikumul maftun. Nah, ini untuk menyesuaikan di riwayat lain ya, Bapak-bapak. Jadi seperti itu penggunaannya. Kalau di kita, iya kelihatan nggak kepakai ya, seperti itu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Kalau dibaca panjang atau dibaca pendek? Kalau dibaca panjang, enggak, nggak berubah artinya di sini. Tapi tetap kita pakai yang bi ayyikumul maftun ya, Bapak jangan sampai keliru. Misalnya. Ada lagi? Ya, jadi Bapak di dalam ini ya, di dalam mushaf yang kita pakai itu kadang-kadang ada yang huruf-huruf itu nggak dibaca ya, padahal ada. Nah, ini indikasinya mungkin di tempat lain ya atau di riwayat-riwayat lain selain riwayat yang kita pakai itu dibaca ya. Jadi seperti itu. Atau penulisan mushaf aja ya untuk mempermudah. Nanti mungkin kalau ketemu kita akan bahas lagi ya, Bapak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kawat ini yang bertanya? Kalau di Al-Muluk itu yang ada yang nggak dibaca juga ya. Yang mana tuh? Siapa ya? Tahu yang ini nggak dibaca. Yang Dua ya. taro itu tuh dibaca. Kalau itu dibaca. Tapi ya itu nggak ada ya-nya. Maksudnya bukan ya titik dua ya. Iya. Kadang-kadang nungguin begini. Iya. Jadi itu ya. Yang depan juga. Ya yang berubah ya yang berubah menjadi alif ya kalau yang itu. Ya berubah menjadi alif.
Ya biasanya kalau misalnya yang di dalam Quran ya, Bapak, itu kebanyakan adalah ana ya. Ana. Ana itu kadang-kadang ya kalau kita lihat di dalam Quran, kalau dalam penulisan pembacaan bahasa Arab, ana itu panjang ya. Ana Muhammadun, saya Muhammad ya. Nah itu panjang, tapi kalau dalam Al-Quran enggak ya, pendek. Ana nadhirum mubin. Nah, pendek dia dibacanya, bukan panjang. Begitu. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada. Baik, Bapak ya, kalau nggak ada, Ana akan ingatkan lagi ya, atau reminder lagi, Bapak, sebelum kita tutup, bahwa pekan besok kita akan masuk ke pembahasan sifat untuk mukaddimah. Jadi kita akan bahas sedikit-sedikit dan dimurojah lagi sifat-sifatnya. Dan ini sifat pembahasannya lebih kompleks ya, Bapak, daripada makharijul huruf, lebih mendalam pembahasannya. Oleh karena itu ya Bapak, tingkatkan lagi nanti fokusnya. Kalau ada yang ingin dicatat silakan bawa buku catatannya. Jadi kita mengurutkan sifatnya berdasarkan buku tajwid Imam Syafi'i, metode Asy-Syafi'i ya. Metode Asy-Syafi'i ya, kita pakai urutan yang ada di metode Asy-Syafi'i. Dan nanti akan Anda tampilkan untuk slide-slide-nya insya Allah. Jangan lupa untuk ditambah kembali hafalannya dan dilancarkan ya Bapak, agar bacaannya semakin bagus. Dan juga kalau ingin persiapan yang ditilawahkan untuk pekan besok bisa juga. Tapi kalau begitu kita cukupkan Bapak untuk pertemuan pada malam hari ini. Insyaallah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.